Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya mau sharing-sharing kepada teman-teman semua masih tentang toko sembako. Nah, di video saya kali ini, saya mau sharing pengalaman saya pribadi sebagai pedagang toko sembako pemula. Gimana cara cepat sukses menjadi pedagang toko sembako pemula. Nah, kira-kira gimana sih cara saya? Dan teman-teman semua wajib tonton, jangan di skip-skip videonya ya. Jadi teman-teman, pada awalnya dulu saya sebelum membuka usaha toko sembako, saya adalah sebagai pedagang, yaitu penjual nasi lalapan, segala macam penyetan, misalnya kayak lele, ayam, bebek, kemudian tempe gitu. Nah, sebelum saya membuka usaha toko sembako, saya menggeluti usaha itu dengan suami kurang lebih hampir mau 4 tahunan. Nah, setelah itu karena ada pandemi pada Maret tahun kemarin itu, akhirnya setelah memperpanjang kontrak warung itu 2 tahun, akhirnya karena pandemi, karena omsetnya sangat menurun signifikan ya. Tapi sebelum pandemi juga sudah menurun sih, tapi ya nggak seperti pada saat pandemi. Jadi akhirnya setelah bayar kontrak malah tutup kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, insya Allah ada rezeki yang lain yang mau diganti sama Allah. Nah, setelah itu teman-teman, akhirnya atas inisiatif dari kakak ipar saya akhirnya membuka usaha toko sembako. Nah, ketika membuka usaha toko sembako itu, saya berpikir dengan suami harus ada pijakan, harus ada pekerjaan selain di sini, selain toko sembako. Karena saya berpikir ketika saya harus memulai usaha toko sembako dengan modal yang sangat terbatas, kemudian kita mengembangkan, kalau kita hanya mengandalkan usaha itu ya nanti sangat lama sekali kemudian berkembangnya. Nah, kemungkinan besar pasti uang tersebut itu pasti dipergunakan untuk hal-hal yang lain, dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya suami dan saya memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha yang satunya, yang warung lesehan itu. Kemudian saya juga jualan online pohon bidara, sabun Arab, sabun bidara, kemudian sampo, pokoknya segala macam yang berhubungan pohon bidara. Nah, itu sampai berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi saran saya teman-teman, ketika kalian membuka usaha toko sembako yang benar-benar pemula, kemudian modalnya terbatas seperti saya, kalian harus mempunyai pijakan pekerjaan yang lain untuk menopang usaha kalian yang sekarang, yang toko ini gitu. Jadi jangan mengandalkan satu saja. Jadi kalau kalian misalnya mengandalkan satu saja, itu sangat cepat nanti berkembangnya. Nah, jadi saran saya seperti itu teman-teman. Ketika kalian harus memulai usaha toko sembako ini dengan modal yang terbatas, kalian harus mempunyai pijakan dengan usaha yang lain agar cepat berkembang. Jadi kalau saya dulu, karena tokonya itu benar-benar modalnya terbatas, jadi saya pergunakan uang warung untuk menambah modal toko. Kemudian ketika tokonya sepi, ketika harus beli untuk kebutuhan warung, itu saya supply dengan uang toko, jadi bergantian gitu. Dan alhamdulillah ketika sekarang tokonya sudah mulai berkembang di titik yang sekarang ini, kan akhirnya warungnya tutup kan karena ada pandemi dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau sekarang harus cermat sekali untuk mengelola keuangan toko gitu. Jadi biar tokonya itu cepat berkembang, kemudian kita juga mendapatkan keuntungan dari hasil usaha itu. Jadi jangan sampai kalian itu bekerja tapi tidak mendapatkan keuntungan. Jadi buat teman-teman semua yang modalnya terbatas, kemudian yang benar-benar pemula harus bingung gimana sih cara buka toko usaha sembako ini, kalian bisa ubek-ubek ya video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Barangkali nanti di sana kalian menemukan ilmu, menemukan pengetahuan yang saya sharingkan dari awal saya nge-YouTube. Jadi tujuan saya nge-YouTube tuh memang benar-benar saya pengen mungkin teman-teman yang di luar sana, yang pengen usaha, khususnya usaha toko sembako kayak saya yang modalnya terbatas, kemudian sangat benar-benar nol, gimana caranya kalian bisa belajar bersama dengan saya juga bisa belajar dengan teman-teman
teman-teman. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman nih mempunyai saran atau apapun yang kalian tanyakan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti next video saya insya Allah mau jawab pertanyaan kalian gitu ya. Jadi nanti saya usahakan benar-benar bisa membantu, memberikan saran yang terbaik untuk teman-teman semua. Jadi yang terpenting adalah kalian gak boleh berkecil hati. Apapun modalnya, seberapapun jumlahnya, kalian gak boleh berkecil hati. Yang penting adalah kalian niat dan tekad gitu. Jadi kalian niat, tekad, ulet juga gitu. Nanti insya Allah kalian pasti cepet berkembang. Jadi benar-benar yang modalnya dari nol, kalian harus merintis usaha kalian yang bener-bener eceran gitu. Nanti insya Allah kalau kalian bener-bener tekad, nanti bisa deh, pasti kalian nanti bisa jadi semi grosir. Kemudian gak menutup kemungkinan kan kalau kita bener-bener tekad, nanti kita menjadi di atasnya lagi, menjadi agen sembako. Masya Allah, pasti senang banget. Jadi nanti kalian yang sudah, misalnya ada yang sudah membuka usaha toko sembako, kalian bisa meninggalkan kolom komentar di kolom komentar ya, gimana cara-cara kalian membuka usaha toko sembako ini menjadi toko sembako yang lebih sukses gitu ya. Nah, cara cepat sukses menjadi pedagang sembako yang kedua, selain kalian harus mempunyai usaha lain atau pinjakan untuk usaha yang lain, kayak saya misalnya dulu punya warung lesehan, kalian harus punya suatu mindset bahwa usaha kalian ini benar-benar menjadi usaha yang besar, usaha yang berkembang pesat, yang nantinya kalian bisa mempunyai suatu pendapatan atau income yang gede banget dari usaha ini, dan kalian bisa membantu orang yang di sekeliling teman-teman, bisa menyerap tenaga kerja dari teman-teman atau dari keluarga yang berada di sekeliling teman-teman. Jadi saya mau punya mindset kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekiranya kalau saya pas males gitu, kalau misalnya kan ada orang itu yang ada downnya, kemudian ada semangatnya gitu. Jadi ketika saya down gitu, pas males-malesnya gitu, saya tuh pasti mikir bahwa saya ini usaha bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang yang di sekeliling saya. Meskipun pada kenyataan sekarang saya belum punya karyawan, tapi saya sudah mindsetkan seperti itu. Jadi biar semangat terus biar nanti kalau kita ya mempunyai suatu mindset yang kita tanamkan, kita kayak buat pijakan terus menerus, itu kan menjadi suatu doa. Jadi insya Allah kalau doa itu adalah ibarat seperti makhluk hidup. Jadi kalau kita berdoanya terus menerus gitu ya, dari pagi, siang, malam, tengah malam, ya nanti suatu saat omongan kita, doa kita itu akan menjadi makhluk hidup yang gede, yang siap kita panen pada suatu waktu kayak gitu. Jadi pada saatnya itu nanti pasti akan kita panen. Jadi ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian itu usaha itu mindsetnya harus seperti itu. Jadi saya sekarang meskipun dalam keadaan sekarang itu belum punya karyawan, tapi percayalah suatu saat nanti pasti ada suatu kemaslahatan, ada suatu kemanfaatan dari usaha kita itu yang diperoleh dari usaha kita untuk orang lain. Jadi kita bisa menyerap tenaga kerja dari orang sekeliling kita, khususnya untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat penyemangat saya khususnya, biar usaha saya itu kayak cepat berkembang pesat, kemudian cepat suksesnya. Alhamdulillah di saat yang ini meskipun mulai berkembang, tapi insya Allah pokoknya saya semangat terus biar saya bisa taraf hidupnya lebih baik dari yang kemarin kayak gitu. Pokoknya teman-teman, cara cepat sukses yang kedua adalah kalian harus mempunyai mindset yang kuat dan tangguh lah. Nah itu dia teman-teman sharing saya pada video saya kali ini, cara cepat menjadi sukses menjadi pedagang toko sembako pemula. Yang pertama, kalian harus mempunyai pinjakan usaha yang lain, dan kedua, kalian harus mempunyai mindset yang benar-benar tangguh, kemudian mindset bahwa usaha saya ini akan cepat berkembang, kemudian mempunyai kemaslahatan dan kemanfaatan untuk orang yang di sekeliling saya, biar kalian tuh semangat terus kayak gitu ya teman-teman. Nah itu dia video dari pengalaman saya pribadi, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan video dan toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.